orang, diambil maling umpamanya kan. Nah, walaupun itu sudah yakin yang membeli, saya yakin Pak, si Fulan itu punya motor, STNK-nya ada, kuncinya ada, BPKB-nya ada. Cuman ketika berbicara untuk melakukan proses jual beli itu tidak bersama-sama barangnya. Tidak ada di tempat barangnya. Ya, maka itu an-nibat. Tidak ada barangnya. Itu harus terkumpul lebih dulu 5 hal tadi, baru itu boleh dilakukan ijab kabul atau dan transaksi. Proses jual belinya mulai dilakukan. Nah, kan enak kalau gitu. Begitu hati-hatinya Islam ini mengatur muamalah itu. Mengatur proses hukum atau jual beli, hukum jual beli itu begitu teliti dan hati-hati. Memberikan syarat, dan syarat harus terpenuhi. Nah, yang tidak terpenuhi semacam ini kurang satu, yakni umpamanya dari syarat itu barang yang dijual, maka itu disebut an-nibat. Barangnya tidak ada. Barangnya ada, tapi jumlah ukurannya tidak terpenuhi. Nah, itu juga tidak boleh, namanya riba. Ada penyimpangan. Nah, 10 on setelah ditimbang dengan timbangan yang lain ternyata hanya 9 on atau 8,5 on. Nah, itu nanti di mana? Padahal harga sudah cocok. Nah, itu kalau Al-Quran diancam dengan surat Al-Mutaffifin. Gitu. Surat Al-Mutaffifin. Jadi Islam tuh lebih detail ke proses penjualan, Mbah ya? Ke prosesnya. Ya. Apapun yang dijual itu sah-sah saja. Karena Allah menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan riba. Tapi barang yang dijual nanti punya syarat sendiri. Ada syarat. Barang yang dijual itu ada, artinya barang yang bisa memberi manfaat. Nggak boleh menjual barang yang memberi madorot. Gitu. Itu harus memberi manfaat. Walaupun yang memberi manfaat itu bisa juga disalahgunakan menjadi madorot. Salah satu contoh, umpamanya minuman keras atau narkoba. Narkoba itu diproduk atau diproduksi itu untuk diambil manfaatnya, seperti untuk kepentingan medis. Nah, di situ bisa disalahgunakan dan melakukan penyimpangan dengan itu. Nah, yaitu digunakan untuk dikonsumsi, sehingga tidak paham tentang dosisnya berapa. Tapi kalau medis kan digunakan berdasarkan ukuran, takarannya ya. Takarannya ada. Maka segala sesuatu itu bukan rasanya yang akan menjadi baik bagi kita itu, termasuk ukurannya. Kebanyakan tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Sehingga medis mengukur berapa kolesterol yang tertinggi, yang normal itu. Nah, berapa gula darah? Darah apa itu gula diperlukan. Tapi ada ukuran. Jangan kurang, jangan lebih. Hebat ya Islam itu. Jadi, entrepreneurship dalam hadis itu intinya lebih kepada bagaimana proses transaksi barang itu berpindah ya. Ya, jadi proses itu harus memberikan kemaslahatan. Aduh, kayak mau ke celetot. Kemaslahatan sekarang, besok, dan yang akan datang. Jangan nantinya menimbulkan madorot. Itu gak boleh. Jadi harus memberi maslahat saat jual beli dan setelah jual beli dan waktu yang akan datang. Jangan sampai itu nanti terjadi suatu madorot di waktu yang akan datang, juga nggak boleh. Ini hebatnya Islam. Jadi sekarang
besok dan yang akan datang. Harus begitu maslahatnya. Jangan, kan sudah lama membelinya, tapi kamu nipu kan? Itu salah satu madorot. Nah, baru terungkap walaupun sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Nah, jangan sampai terjadi. Maka proses ini diatur oleh Islam untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Yaitu madorot yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak boleh. Nah, gitu. Harus memberi manfaat. Kalau kita umpamanya membeli sapi atau kambing, 10 tahun yang akan datang jangan muncul madorot, tapi harus muncul kebanggaan dan kegembiraan yang disebut keberkahan. Alhamdulillah Pak, sapi yang saya beli dari Bapak 10 tahun yang lalu sekarang sudah menjadi 5. Nah, sapi nate gitu. Bukannya malah kecewa setelah 10 tahun, nah, gitu. Menjadi pekerjaan. Nah, umpamanya begitu. Beli mobil, bagus, mereknya oke, terkenal dan sebagainya. Ternyata di dalam mesinnya itu ditaruh sesuatu yang bukan pasangannya, yang palsu. Nah, ini nggak boleh ini. Harus disampaikan. Karena yang palsu itu nanti 10 tahun yang akan datang akan muncul madorot. Ketika dibongkar dan dikeluarkan oleh ahli mobil, yaitu montirnya, ini bukan onderdil dari mobil yang ini. Nah, itu harus jangan sampai terjadi. Makanya harus jelas itu. Harus jelas. Gitu. Apa kira-kira selanjutnya yang perlu? Cari hadis yang lain lah tentang jual beli ini. Ya, jadi syarat jual beli itu tadi sudah saya sampaikan ada 5. Nah, di antara yang 5 itu harus ada pada saat proses ijab kabul. Tidak boleh ada yang menyusul, nah gitu. Dan tidak boleh ada penyimpangan di antara syarat-syarat itu, harus terpenuhi kualitasnya sesuai dengan apa itu kesepakatan. Itu harus ada. Ini adalah apabila ingin dilihat itu, yakni hadis Bukhari nomor 355. Sesungguhnya di sini yang dibahas bukan hanya jual beli, termasuk berpakaian. Bahkan kalau di Muslim itu ada lagi di samping jual beli, yaitu ada juga pakaian, termasuk jual beli. Ini kalau di Muslim, Rasulullah SAW melarang dari 2 macam jual beli, 2 cara berpakaian dan 2 sholat. Nah, jual beli sudah kita bahas. Tapi ini sesungguhnya tidak membahas tentang pakaian. Tapi yang dimaksud adalah pakaian itu, yakni pakaian perempuan yang dipakai laki-laki. Atau 2 pakaian tadi, yang satu pakaian perempuan dipakai laki-laki. Atau dan yang keduanya adalah 1 pakaian dipakai berdua. Umpamanya 1 kain dipakai untuk berdua. Selimut umpamanya. Selimut itu kalau dipakai berdua nggak boleh. Ini menurut Islam. Menurut hadis Rasulullah nggak boleh memakai selimut. Dalam 1 selimut itu 2 orang, laki-laki semua atau perempuan semua nggak boleh. Justru kalau laki perempuan malah boleh. Kalau itu suami istri gitu. Dan yang ketiga adalah sholat. Ini di Muslim begitu. Menggunakan 2-2. Jadi ada 2 waktu yang tidak boleh dipakai sholat, diantaranya waktu menjelang terbit matahari itu nggak boleh sholat. Dan waktu menjelang terbenamnya matahari itu tidak boleh sholat. Tapi di keterangan yang lain, hadis yang lain, ada 3 yang nggak boleh pakai sholat itu. Yang satu lagi yaitu di matahari tepat di atas kepala kita. Nah, itu nanti di hadis yang lain ada seperti itu.
Kembali kepada jual beli, pemirsa yang saya hormati, ini masih ada waktu ya. Waktunya berapa? 1 jam? Ya, tinggal 20 menit lagi, Pak. 20 menit lagi. Apakah ada pertanyaan di layar? Belum ada. Kalau belum ada, kita berbincang berdua. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan oleh pemirsa sekalian. Barangkali Pak Ripai bisa mewakili perkiraan atau pertanyaan yang kemungkinan akan disampaikan oleh para pendengar sekalian. Kalau ada, kalau enggak saya. Untuk hadis ini masih Sahih Bukhari ya. Ini Bukhari semua nih. Nah, kita lihat di Muslim. Yang tadi itu adalah dari Sahih Bukhari. Ini banyak sekali. Muslim saja ada 578 kali menuliskan tentang jual beli ini. Dan Muslim juga itu 59 kali. Intinya adalah begitu, pemirsa yang saya hormati, tentang jual beli, jenis jual beli. Barangkali ya kalau belum ada yang bertanya perlu ditambah jenis-jenis jual beli yang ditaksir. Tadi sudah saya sampaikan, walaupun tidak bisa dihitung jumlahnya seperti beras, itu masih bisa diukur dengan takaran dan timbangan. Maka ada itu kejelasan, Mbak ya. Ya. Apakah jelas bentuk, jelas jenis, atau jelas takaran berarti ya? Ya. Jadi ada 3 diantaranya. Tidak boleh taksiran itu harus jelas, bisa juga dengan jumlahnya. Jumlah butirnya boleh, jumlah kilonya boleh, takarannya boleh. Jadi jumlah, takaran, dan kiloan umpamanya. Kilo juga takaran, tapi takaran berdasarkan berat. Nah, umpamanya takaran itu menggunakan bejana. Bejana itu boleh. Entrepreneurship dalam hadis itu mengutamakan keterbukaan berarti, Pak ya? Ya. Keterbukaan atas barang yang akan diperjualbelikan. Itu sangat-sangat wajib. Baik itu keterbukaan barangnya, kualitasnya, dan termasuk kecacatannya. Cacat itu juga harus disampaikan sebelumnya. Nah, gitu. Jadi kalau ada barang yang cacat, mau kita jual, harus disampaikan cacatnya itu, Pak ya? Bahwa barang ini harus ada kelemahannya gini. Kelemahan itu harus disampaikan. Jangan disembunyikan berarti ya? Ya. Dan dari kelemahan itu harus untuk mengurangi nilai jual. Jadi untuk mengurangi jual barang yang cacat juga boleh ya, asalkan terbuka, transparan, boleh. Gitu. Jadi si pembeli itu tahu. Kalau umpamanya cacatnya itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau beras itu kan masih bisa. Tapi kalau kambing, nah sedikit ada luka, ada borok di telinganya umpamanya, kan susah dipisahkan. Umpamanya pada katakanlah beli baju ya, ada cacatnya sedikit gitu kan, dan bahwa ini ada cacatnya di sini kan, jadinya tidak sempurna. Itu boleh dijual, Bang, asalkan diceritakan ya. Yang penting kesepakatan dan itu disampaikan. Umpamanya biasanya di pasar kita menemukan pakaian yang sudah kita pahami standar harganya itu. Tapi ketika itu pedagang menawarkan dengan harga yang sangat murah. Kita bertanya, kenapa ini bisa menjadi murah? Karena ini BS-nya, cacatnya di sini. Umpamanya di anyaman
atau yang mungkin di penjahitan, atau mungkin di ujungnya. Nah itu kalau seandainya disampaikan secara transparan dan dipahami oleh pembeli, itu boleh dijual. Karena memang pakaian yang dijual tadi walaupun ada cacat, masih memberi manfaat. Gitu. Masih memberi manfaat, masih bisa menutupi aurat, masih bisa juga dipergunakan untuk aktivitas dan ibadah pantas pemakainya. Nah umumnya begitu. Itu boleh itu. Gitu. Oleh sebab itu, inilah sesungguhnya jual beli itu untuk menggunakan syariat Islam itu akan membantu keselamatan kemaslahatan kita. Maka dari itu ikutilah cara jual beli supaya kita menjadi entrepreneur yang sukses seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pertanyaan Mbah nih. Ya. Ini ya dari. Ada yang masuk. Yang masuk ya. Nah ini Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini kita sudah diajari oleh guru kita tentang prinsip ekonomi, di mana dalam prinsip tersebut adalah bagaimana dengan modal yang sedikit kita memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Nah, gitu ya. Apakah dalam hadis Nabi ajaran tersebut sesuai? Mengingat tadi kan kalau jual beli harus terbuka katanya, Bah. Ini berbicara nih. Oke. Itu bagus. Membeli yang semurah-murahnya, menjual yang sebesar-besarnya. Itu adalah moto atau semboyan daripada jual beli. Oleh sebab itu, kalau itu kira-kira tidak menimbulkan madarat di kemudian hari, itu bisa dikatakan adalah konsep Islam juga. Artinya, barang yang dijual itu dijelaskan oleh penjualnya termasuk harga yang diinginkan. Kalau nanti umpamanya yang membutuhkan barang itu dengan uang yang akan dikeluarkan, dia itu tidak merasa terpaksa dan penjual tidak boleh menggunakan kesempatan. Ini. Jadi karena terpepet kesempatan nih, nggak boleh. Tapi gunakanlah ayas kemaslahatan. Jadi sebetulnya prinsip tersebut juga bisa dipakai asalkan bisa membawa kemaslahatan. Ya. Jadi dengan jangan 10 tahun yang akan datang kecewa, saya dulu membeli ini terlalu mahal kesikulan. Jadi kan prinsip tersebut sebetulnya ada di tengah-tengah betul ya? Ya, itu jadi, akhirnya menjual kesempatan. Ini nggak boleh. Jadi dengan modal yang minim, keuntungan yang besar, itu sebetulnya tengah-tengah ya? Ya. Dia bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh. Dan kita belum pernah menemukan orang yang sukses karena menjual kesempatan, belum pernah ada. Sekarang kita perhatikan di sekitar kita, orang yang sukses dengan dagangnya itu karena omset, karena jumlah yang dijual, bukan memanfaatkan kesempatan, tidak ada. Maka dari itu moto daripada bisnis. Insya Allah moto itu bisa diterima dan insya Allah tidak bisa diterima. Begitu. Tidak bisa diterimanya karena nanti itu akan menimbulkan madarat. Dan umpamanya itu dilakukan
menjual dengan menggunakan kesempatan itu, dia tidak akan memiliki pembeli berikutnya. Karena nanti penjualnya itu akan bermunculan, ada pesaing. Kalau umpamanya menjual motor, gak ada lagi yang jual motor, itu kesempatan. Nanti ada pedagang motor yang lain. Wah, karena saya dulu membelinya ke sana, kemahalan, kurang bagus. Nah, itu nanti ada pesaing-pesaing. Itu sudah membunuh satu konsumen. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan termasuk yang menjadi semboyan Muhammadiyah itu adalah Islam wasatiyah. Gitu. Terlalu bisnis tidak, terlalu tidak bisnis juga tidak. Ada di tengah-tengah berarti ya? Ada di tengah-tengah gitu. Nah, pokoknya yang memberi maslahat, walaupun 10-20 tahun yang akan datang tetap memberikan maslahat. Jangan sampai jual beli sudah 10 tahun atau 20 tahun malah kita kedatangan masalah apa yang pernah terjadi proses jual beli pada masa yang lalu. Nah, ini kurang bagus. Bagus sekali. Nah, singkatnya kepada yang bertanya tadi, boleh itu menjadi moto, yang penting harus diantisipasi setelah 10, 20, 30 tahun yang akan datang akan menimbulkan madorot atau tidak. Atau tetap memberikan kemaslahatan sebagaimana orang yang proses transaksi jual beli sapi tadi, yang membeli puas setelah walaupun sudah 10 tahun kemudian, yang menjual juga ikhlas karena sapinya sudah berkembang biak. Kalau yang dibeli motor atau mobil 10 tahun yang akan datang itu udah rusak. Ketika rusak, diperbaiki. Ketika diperbaiki, ternyata ada yang palsu, onderdilnya itu bukan standarnya. Itu salah satu contoh supaya tidak memancing atau memunculkan masalah yang terungkap di masa yang akan datang. Kemudian pertanyaan, membeli semurah-murahnya, menjual semahal-mahalnya, silakan. Yang penting kita harus mampu memprediksi kemaslahatan di masa-masa yang akan datang. Bukan muncul madorot atau masalah yang sudah lama terungkap kembali. Ini yang tidak boleh. Nah, itu diantaranya. Dan belum pernah ada contoh orang yang menjual kesempatan itu menjadi sukses. Karena bukti yang pernah kita ketahui, orang atau pedagang yang sukses itu adalah pedagang yang terus-menerus dia terus berdagang. Bukan hanya berdagang ketika memiliki kesempatan. Yang konsisten. Nah, konsisten, continue. Nah, ini. Alhamdulillah. Oke, jadi silakan. Jadi intinya itu adalah bahwa perdagangan itu atau jual beli itu adalah sesuatu yang dibolehkan dalam Al-Quran. Islam sangat menganjurkan, tapi proses yang harus diperhatikan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterbukaan atas barang yang akan kita jual belikan. Ini menjadi prinsip utama dalam entrepreneurship kita, Pak ya. Ya. Dan yang ketiga itu kemaslahatan, berarti ya. Kemaslahatan akan barang yang akan kita perjualkan. Ini 3 prinsip yang bisa kita gali dari hadis-hadis Nabi pada pekan ini, Pak ya. Nah, mungkin itu sahabat Eka sekalian, 3 prinsip yang bisa kita ambil dari siang hari ini dari hadis Nabi. Pertama adalah proses jual beli itu harus benar-benar bebas dari unsur riba. Yang kedua ada keterbukaan terhadap barang yang akan kita jual. Dan yang ketiga, unsur kemaslahatan terhadap barang yang dijual ini harus diperhatikan dalam proses entrepreneurship ya. Nah, ketiga ini kita ambil dari beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad ya. Oke, mungkin kesimpulan pada siang hari ini karena waktu sudah habis. Oke. Pemirsa yang kami banggakan, yang kami hormati, jadi prinsip jual beli itu adalah suka sama suka.
Dan ketika proses jual beli harus terpenuhi syarat. Syarat yakni ada barang yang dijual, ada alat tukar atau uangnya, ada penjual, ada pembeli, dan di situ harus ada yang kelima itu adalah ijab qabul. Di dalam proses jual beli itu jangan sampai ada sesuatu yang disembunyikan yang menjadi bagian daripada istilah umumnya adalah riba. Itu tidak boleh. Harus ada transparansi dari kualitas barang yang dijual. Jangan sampai menimbulkan madorot pada saat jual beli, setelah jual beli, dan di masa-masa yang akan datang. Harus berjual beli itu memberikan kemaslahatan pada saat kita bertransaksi jual beli, setelah transaksi jual beli, dan di waktu-waktu yang akan datang walaupun sudah terlalu lama. Itu harus tetap memberikan kemaslahatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Abah Juri Soeharto yang sudah menyampaikan beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad mengenai proses jual beli. Jual beli adalah bagian dari proses entrepreneurship tentunya. Dan juga sahabat yang lain yang senantiasa menonton channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan setiap pekan kita bisa menggali sumber pengetahuan dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, dan ini menjadi petunjuk bagi kita untuk menaungi kehidupan ke depan. Bah ya, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.